Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil hajjamil khulafa'ir rasyidin. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa habibiyati sahaba wal qarabah minal muhajirin wal ansar jami'an tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Summa hadir jamil awliya wasyuhada as-salihin. Summa hadir musannifin bil ma'rifin. Summa hadir jami' asatidina wa masyayikhina wa hadir jami' abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqa wan najah ma ba'du. Sedaya Bapak pengurus MI Karakter, Ibu Kepala Sekolah, Dewan Asatidah. Tema pagi ini adalah as-sabru. Kata-kata sabar di dalam Al-Quran itu diturunkan ada 103 ayat tentang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Ada 103 ayat yang membahas tentang kata-kata sabar. Karena apa? Ternyata memang tak ada keberhasilan tanpa penderitaan. Sehingga sebagai penyeimbangnya adalah sabar. Tak ada senyum kalau tidak ada tangisan. Tidak ada bahagia kalau tanpa kesedihan. Dan penyeimbangnya adalah sabar. Jadi sabar ini menjadi korban untuk mengangkat seseorang dari sedih menjadi bahagia, dari menderita menjadi berhasil, dan lain sebagainya. Fasabrun jamil. Innar rajula al-aqila man yasbiru 'alal khudub. Seseorang yang berakal itu adalah seseorang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan. Ini bedanya dunia dan akhirat. Kalau jenengan nek teng akhirat binjing mboten enten kesulitan. Teng akhirat niku mboten enten bojo cerewet, mboten enten maratuwa judes, mboten enten sing tekane maidu. Teng akhirat niku kepenak tok. Lah karena sekarang kita hidup di dunia, makane urip ning donya iki karo Gusti Allah dibarengi karo kesulitan. Nah, kesulitan ini bisa dilewati kalau kita punya satu karakter kuat namanya sabar. Makanya innar rajula al-aqila man yasbiru 'alal khudub. Yang dinamakan orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan. Ada yang kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan napa sakliyane ekonomi cara wong susah napa sing disusahno. Perilaku seseorang, ana wong sing disusahno krana sakit. Saya kemarin di Cirebon, ketika mau perjalanan ke Subang, kita mampir Cirebon, bertemu dengan seseorang. Ketika corona, perusahaannya habis. Dari hasil 100% untuk dapat 3%-nya saja nggak dapat, sehingga asetnya terjual, rumah terjual, dan dia masih bisa tersenyum. Cek iso guyu, tak takoki, cek iso guyu lek. Kula bojo jek eneng Ustaz. Masya omah ilang, pekerjaan ilang, anak kula tasik teng pondok, bojo kula tasik nderek kula. Lah rencang kula corona niki bojone ilang, penggawene ilang, omah kesetabang, anak jek dadi pang. Wah, berarti cek iso guyung, anak ijek neng pondok, bojo cek melu mulai, masih omah disita.
Nek jenengan kan mboten to. Bojo tasih aman? Tasih amin. Anak-anak tasih nurut? Tasih aman. Terus sing mbok susahi apa? Berarti tidak ada yang membuat kita bersedih kalau kita mampu bersabar. Kemudian wa yuqabiluha rabitul jas la yuqabiluha masduduha. Orang yang bersabar itu adalah orang yang bisa mengalahkan semua kesulitannya dengan tanpa gelisah dan tanpa kebingungan. Ciri khas orang sabar itu tenang. Ciri khas orang sabar itu ora sembrono. Ciri khas orang sabar itu dia tidak pernah gelisah dengan sesuatu yang terjadi terhadap dirinya dari kesulitan-kesulitan yang menimpa. Dia tetap tenang, dia tetap optimis melangkah ke depan. Itu orang yang sabar. Kemudian la yastaqirru ala halin minal qalaq. Dia tidak akan berhenti di situasi itu kacau. Dia akan melangkah melewati kekacauan itu. Jenenge wong urip mesti mengalami satu titik nadir terendah dalam kehidupannya. Bojo srengen, duit ora nyekel, melu wong tua wis ora oleh, melu mara tua dipaidu. Jalan satu-satunya ngontrak dijaluki DP ora duwe. Terus utang konco ora dipercaya. Ana sing pernah ngalami nasib kaya ngene. Nek cerita sampean terus piye? Wis ayo nangis bareng aku wae ning kuburan. Saya sering menemukan orang seperti ini akhirnya sobo kuburan. Jadi sarkup. Ngerti sarkup? Sarjana kuburan. Jadi ternyata terus tak angen-angen, ya bener. Ketika kegelisahan menghantui kita terhadap keadaan kita, belajarlah dari orang yang mati. Kenapa? Satu hal yang paling diinginkan orang yang sudah mati adalah hidup kembali. Wong sing wis mati ku angen-angene ngeten. Kapan yo aku urip maneh, iso amal soleh maneh. Jadi urip angen-angene wong mati iku kepingin urip. Lah ngono wong susah kok kepingin mati kan kualik. Makanya bener nek wong susah terus sobo kuburan iku bener. Diingin-ingin lah yo wong sakmene kae pengen urip. Aku wis urip kok susah. Berarti pengecut. Akhirnya dia punya jiwa optimis. Makanya kadang nek ana wong sarkup sapa kuburan terus aja disalahke teman-teman. Memang kadang itu dia tenang. Dia belajar dari orang yang mati karena orang yang mati itu harapannya hanya ingin hidup. Orang yang kuat, yang berakal adalah orang yang sabar menghadapi semua kesulitan sehingga nanti membentuk satu karakter. Wan nafsu al-aqilah fiha malakatun atwuddati. Jiwa yang berakal yaitu jiwa yang di situ punya karakter kuat untuk ta'anni atau tu'uddah niku bersikap tenang dan alon-alon. Wa ta'anni fayatas ahadiatan lituzilama alamun biha minal khutub. Jadi orang yang bersabar itu akan berjalan dengan tenang sehingga dengan ketenangannya ini semua kesulitan yang menyakitinya akan sirna. Tapi wong terus muni ngene. Sebenarnya sabar iku ana watese apa ora sih? Menurut jenengan sabar niku ada batasnya enggak? Sabar niku mboten enten watese. Enten sing berbeda? Sabar iku ya ana watese. Iku wong wedok biasane ngono, Pak. Nek wong lanang ya ora ning Bu. Sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, hanya manusia sendiri yang membatasinya. Jadi kegelisahan kita, kegalauan kita itulah yang membatasi kesabaran kita. Dulu pernah Rasulullah itu punya buyut namanya Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Buyute Kanjeng Nabi ini terkenal alim. Sehingga beliau sangat masyhur kedalaman ilmunya. Suatu saat beliau ngisi majlis seperti ini di masjid. Ali bin Husain bin Ali ini keluar dari masjid
Tahu-tahu ada seseorang menghina. Nek menghina itu didingi sirai. Ngene kok ngaku putune Nabi. Cara nek misui iki wis diluar batas. Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dididing-didingi. Cara sampean ana wong dididing ngarepe sampean ngene, wonge mbok apake? Langsung saduk, langsung jotos. Yang tidak terima itu jamaahnya. Jamaahnya keluar, orang ini dikepung, dipenteneng, ada yang sempat mukul sama Habib Ali bin Husain bin Ali, langsung ditadai, dirangkul. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Enggak apa-apa, Pak. Orang semakin dekat dengan saya pasti akan banyak tahu kekurangan saya. Dan alhamdulillah Bapak telah menerangkan banyak kekurangan saya sehingga saya akan berbenah. Terima kasih Bapak. Pulang orang ini ditanya alamatnya mana. Di antara jamaahnya, aku punya uang 1000 dirham, tapi di rumah. Di antara kalian ada nggak yang bawa uang 1000 dirham? 1000 dirham itu 1 dirham 2 gram. Berarti kalau 1000 dirham berarti 20.000 gram. Naik 1 gram 1 juta. Berarti 20.000 gram itu berapa uangnya? Iya. Nek 20 gram ae 20 juta. Lah nek 20.000 gram berapa M? Wes ora bakat duwe-duwe sakmono kae deh. 20 M dibawa ke rumahnya orang yang memaki-maki ini, dibawa sebagai ungkapan terima kasih saya, Pak. Saya dari kemarin berbulan-bulan saya ingin tahu muhasabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapakah orang yang tahu keburukanku sehingga aku akan berbenah menjadi lebih baik. Karena pujian itu kadang melenakan, hinaan kadang memberi motivasi. Hinaan yang membuat sakit hati itu hinaannya orang yang dia ingin kelihatan baik, tapi dia baik. Makanya ketika dihina dia marah. Akhirnya duit 1000 dirham ini diparingi sebagai hadiah. Orang ini malu. Besoknya lagi Ali bin Husain bin Ali ini datang lagi, membawa oleh-oleh, membawa hadiah. Cara saiki yo buah-buahan wis kerenjangan nungguin. Sehingga orang ini sangat malu sekali. Makanya Ali bin Husain bin Ali masyhur dengan julukan Ali Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin itu satu gelar orang-orang yang menghiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Zaman saiki ijek eneng wong sabar kaya Ali Zainal Abidin gak kira-kira. Wah. Sulit. Sing nyekeli mik urung karuan iso nglakoni. Nek cara kula ya tak bales tapi ya sing babak ngono wae. Orang-orang, tapi dari sini kita mengetahui, menjadi pengetahuan bahwa memang sabar itu adalah puncak dari keberakalan seseorang. Jadi wong semakin sabar, itu asline semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah suatu saat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sahabatnya Rasulullah, itu juga dihina orang. Sebagai hadiah bagi yang menghina, itu jubah terbaik termahalnya Ibnu Abbas, jubah kebesarannya itu dilepas dikasihkan orang yang menghinanya. Jadi zaman dulu itu orang kalau dihina itu sombong, bahkan yang menghina dikasih hadiah. Nah jenengan sing sampean kari hadiah itu orang yang memuji atau yang menghina? Berarti sampean aslinya orang apik pingin didarani apik. Padha karo sing tak cerita duit 100.000 kena telek, karo duit 1000 kena minyak wangi. 100.000 kena telek, karo 1000 kena minyak wangi. Milih ndi jenengan? Wong pilihane kena telek. 100.000 najan kena telek ditukokno kerupuk tetep nilainya 100.000. 100.000 didek-idek nilainya tetap 100.000. 1000 masuk dikei minyak wangi tetap nilainya 1000. Jadi komentar orang, cibiran orang tentang kita itu nggak mengurangi sedikit pun tentang nilai kita.
Sampean masya wong apik, masya dielek-elek ya tetep apik. Mulane nek neng wong apik dielek-elek niku seneng, berarti alhamdulillah. Cek neng wong reh elekku berarti aku kudu belajar menjadi lebih baik. Kok ono wong dielek-elek wong serengen iku tandane dhek asline gak pate apik, pingin didarani apik. Nggih. Itu kuncinya sabar ya seperti itu. Pun kula lajengaken. Wa tadfa'u anha adiyatal maihani. Orang yang bersabar itu orang yang dengan karakter ketenangannya bisa menolak dari kebiasaan-kebiasaan yang membuatnya terhina. Indonesia hari ini berduka hanya karena sebuah hiburan menghilangkan ratusan nyawa. Itu bermula dari apa? Kepanikan. Memang kepanikan itu awal dari sebuah bencana. Wong sing kena penyakit lambung itu asalnya panik. Wong sing kena jantung lemah itu berawal dari kepanikan. Orang yang punya penyakit jantung bocor itu ya bermula dari kepanikan. Maka panik itu adalah awal dari sebuah penyakit. Makanya dalam keadaan apapun kita harus dalam tenang. Hakim tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan tidak tenang. Ono hakim neng omah digeremengi bojo, diseneni bojo, tidak boleh mengambil keputusan. Soalnya kok bereset keputusannya Pak. Perkara urung-urung wis diseneni bojo. Kepala sekolah kalau punya masalah pribadi di rumah, jangan ambil keputusan apapun di sekolah. Mundak baper. Guru silat nek wayah geger karo anak karo bojo, aja ngulang, mundak mbok sadui muridmu. Kiai nek wayah pikirannya gak tenang, aja ceramah. Aja khutbah. Tonggo kenek kabeh kok, Pak. Kae ngene kenek kabeh. Nuruti ego emosi lah. Orang yang bersabar itu bisa mengalahkan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nafsu al jahilah, adapun jiwa yang bodoh, diri yang bodoh, fahiya daimatul ittirab likulli khatbin. Jiwa atau diri yang bodoh itu diri yang selalu dalam keadaan poyang-payeng, gelisah di setiap ada kesulitan. Anda bisa menilai diri Anda sendiri. Aku ki wong sing pinter apa wong sing bodoh? Wong sing pinter ada sesuatu yang datang menyulitkan kita, dia ada dalam keadaan tenang. Orang yang bodoh itu orang yang selalu poyang-payeng, gelisah, galau ketika ada kesulitan yang datang. Orang yang bodoh, mobil keserempet, dia akan memaki-maki, marah, nyengkiwing. Itu orang bodoh. Saya pernah di Malang. Sopir saya yang sering sama saya itu rata-rata pendekar, lulus itu 13 perguruan semua. Yang gede dhuwur gondrong itu ya lulus 13 perguruan, ketua Jun Indonesia. Yang biasanya juga adiknya Kang Zen ini itu juga pendekar Gasmi Pagar Nusa. Jadi karakternya yo pendekar. Pernah di Malang itu mobil keserempet, bruak. Tak delok praenane, matane rada abang. Ojo mudun. Tak aku sing mudun. Kok nek wis tak panggil baru mudun. Orangnya langsung berak. Mobil keluar di Malang ini. Saya juga keluar. Nggih, pangapunten Pak. Tidak ada musibah yang disengaja. Tadi sing salah sapa aku ya ora ngerti, wong aku ya turu roh-roh kok berak. Wah iki mobilku anyar, Pak. Lah pinten to gasretane ini? Wah iki iso 3 juta. Nah, kalau harga diri Anda hanya 3 juta, yuk neng rekening tak ambilkan sekarang ke ATM. Kalau harga Anda senilai 3 juta. Tapi kalau Anda orang yang baik, ayo rundingan dhisik ngopi. Oh, milih 3 juta apa ngopi? 3 juta selesai. Tapi Anda nggak punya harga diri, harga Anda 3 juta.
Tapi nek ngopi sampean kok kenal aku, kenal karo supirku. Ya ya Mas, ngopi-ngopi ya wis ngopi. Kenalan. Daleme pundi? Dung dawa mbalen. Lho, padha wong mbalen aku wong mayang kawis. Lho mayang kawis apa nih Pak Toha lho? Ya aku yo Pak Toha aku. Waduh, wong kenal kok ora ngerti wonge. Ya Allah. Akhirnya harga dirinya tidak 3 juta. Tapi memaafkan. Ifah. Ternyata dengan ketenangan dan kesabaran, supirku lagi tak umpama sampean muring-muring lho Pak, dijotos supirku ki pisan ambruk sampean. Tapi yo ora ning gunane. Umpama ana njaluk dhuwit yo tetep tak kei dhuwit. Tapi ternyata Allah memberi kemuliaan dengan kita, yaitu ana wong rukun iku gara-gara tahu tukaran. Nek ra tahu tukaran yo ora tahu rukun. Mulane tukaran dhisik, gedhekno dhisik, engko apik. Wong sing diapiki maratuwa iku perkara tahu tukaran gedhen, Pak. Nek sing timik ora barbar. Jadi kalau ada menantu sama mertua itu kok cek tukaran, cek pemanasan, gedhekno pisan. Kok nek wis gedhe, wis selesai, temok poine, muliakan, engkau sampean akan lebih dicintai daripada sing timik-timik tok, Pak. Perkara timik-timik iku suudzon tok. Hanya persepsi sepihak, tapi nek gedean kan karuan. Ora dadi mantuku sak lawase, ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Akhirnya ngontrak, bar ngontrak gawe omah terus sukses, bar sukses terus dikakei dhuwit, lulut maratuwane. Jadi semua masalah itu pasti karena ada kejadian. Lah penyeimbangnya adalah sabar. Orang yang bodoh itu orang yang selalu gelisah, galau dengan kesulitan yang datang kepadanya. Wa in kana yasiran, walaupun permasalahannya kecil. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menyelesaikan masalah-masalah besar. Bangsa yang tidak bertumbuh itu bangsa yang hanya menviralkan sesuatu yang remeh-temeh tapi menghilangkan masalah-masalah yang besar. Pun li'annaha ta'taqidu alla qibalalaha bitalaqihi wala qaqatalaha bitaf'ihi. Kenapa orang yang bodoh itu orang yang selalu gelisah terhadap semua kesulitan yang datang, walaupun kesulitan itu kecil? Karena mereka meyakini, dia meyakini bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Wala taqatalaha bitaf'ihi, dan dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan masalahnya. Jadi orang yang sabar itu orang yang keren. Kerennya artinya adalah masalah ini Allah bisa diselesaikan. Allah memberi masalah pasti memberi solusi. Ketika ada kesulitan dan kita merasa tidak punya apa-apa, kemampuan kita hanya bersujud, sujud itu namanya sabar. Dan dari sujud ini Allah menyelesaikan. Makanya dalam satu kitab tauhid itu diterangkan seandainya bab tentang iman, qadha dan qadar. Seandainya manusia itu tahu dan bisa menyibak takdir, melihat takdirnya, maka semua manusia pasti akan ridho dan sabar terhadap apa yang terjadi hari ini. Tak balik ini, seandainya manusia bisa melihat takdirnya, maka pasti semua manusia ridho dan sabar terhadap kejadian kesulitan hari ini. Ada satu orang punya satu anak, istrinya sudah meninggal dan dia tidak mau menikah lagi. Karena dia ingin fokus membesarkan anaknya dan menjadikan anaknya ini orang sukses. Karena zaman dahulu dia itu punya satu-satunya kuda, hartanya itu hanya kuda itu. Suatu saat kudanya ini hilang. Akhirnya para netizen itu ya masyarakat sekitar, itu mengatakan kasihan sekali orang tua itu. Dia hanya punya anak dan kuda, sekarang kudanya hilang. Kasihan sekali dia, betapa malang nasibnya. Apa kata orang tua ini mendengar para netizen berbicara? Kok kamu tahu saya malang? Saya biasa-biasa saja. Akhirnya tahu-tahu kuda ini ternyata lari di tengah hutan. Setelah tahu jalannya pulang, kuda ini adalah kuda jantan yang banyak memikat kuda-kuda yang lain. Sehingga ketika
Kudanya pulang diikuti oleh kuda-kuda liar di tengah hutan, sehingga berjumlah 12 kudanya. Orang-orang para netizen itu mengatakan, beruntung sekali hidupmu, ternyata kudamu menjadi 12. Lah yodik nane betapa malang, saiki betapa beruntung. Kalau hidupmu nuruti netizen, hidupmu gak akan tenang. Kata siapa aku beruntung? Bisa jadi kuda ini adalah fitnah. Satu kata yang selalu diucapkan orang tua ini adalah firman-Nya Allah, fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Tapi cukup diringkas fasabrun jamil. Ketika dia kehilangan kudanya, satu kuda, dia mengatakan fasabrun jamil, bahwa sabar itu indah. Ternyata betul, netizen betapa malang nasib orang itu. Dia mengatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika kuda ini datang membawa 12 kuda yang lain, orang mengatakan betapa beruntungnya, dia tetap mengatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika ada 12 kuda baru yang liar, anaknya ingin menguji, diajari, dinaiki. Karena kudanya liar, akhirnya tidak bisa diajari. Belum sempat diajari, anaknya jatuh dan kakinya patah, disangkal putung. Orang-orang mengatakan, oh ternyata kuda itu membawa sial. Apa kata bapaknya? Fasabrun jamil. Para netizen mengatakan, oh ternyata kudanya itu membuat patah kaki anaknya. Tapi orangnya mengatakan fasabrun jamil. Setelah anaknya kakinya patah, ternyata ada utusan dari kerajaan yang mengatakan, memerintahkan surat mandat dari raja bahwa semua anak muda yang ada di kampung itu yang sehat walafiat harus mengikuti wajib perang dengan tetangga kerajaan sebelah. Sehingga orang-orang nangis, anak nom-nom dibawa prajurit untuk diajari perang dan diwajibkan untuk berperang. Yang kakinya patah selamat, nggak ikut. Fasabrun jamil. Orang-orang mengatakan, wah beruntung sekali kakimu patah. Keadaannya sama, tapi yang satu mengatakan fasabrun jamil, yang satu mengatakan kadang malang, kadang beruntung, kadang malang, kadang beruntung. Kalau hidup kita di atas namakan netizen, kalau hidup kita bahagia tergantung ucapan netizen. Netizen yo tonggo-tonggomu lho Bu, sampean ra duwe follower engko. Yo tonggo-tonggomu. Ya uripmu susah. Karena banyak yang viral hari ini di kamera seperti ini dan tersenyum, ternyata di belakang cekik-cekikan dan tampar-tamparan, Pak. Penggembara gitu. Masya Allah. Fasabrun jamil. Berarti yang benar, ketika kita kehilangan sesuatu seperti kehilangan kuda, mengatakan fasabrun jamil. Jangan urusi urusan orang lain. Fasabrun jamil. Masya Allah. Kemudian fahiyala tastatiu at-tamallusa minhu wala taqdiru ala tafaddi min adiyatihi. Orang yang bodoh, ketika ada kesulitan datang, dia poyang-payeng, galau, gelisah, dan dia mengatakan aku tidak mampu, aku tidak punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Fayala tastatiu at-tamallusa. Dia tidak mampu untuk membuat sarana lepas dari kesulitannya itu. Sehingga kesulitannya ini akan berdampak panjang terhadap dirinya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu pangapunten, siji wong susah iku nulari wong susah pinggir-pinggire. Galau itu juga menular, bahagia juga menular. Maka bertemanlah dengan orang bahagia, karena satu senyuman itu akan membuat riuh satu ruangan, akan membuat bahagia satu ruangan. Tapi satu kesedihan, satu kesempukan, satu kegalauan akan membuat orang juga ikut galau. Bangun tidur, biasanya kita ngapain bangun tidur? Tangi turu pelek mek apa?
kamar mandi yo ning kamar mandi dhisik mosok ning kamar mandi. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hati sudah tenang karena kita mau mengingat Allah. Plek bojone ning pinggire mesem. Penting 20 detik mesem. Lho iki tenan lho iki ya. Plek 20 detik mesem. Subuh Mas. Ya Bu, mesem. Baru ke kamar mandi, sholat. Setelah sholat ngersakne napa bah? Jahe, teh, kopi, kaya biasane Bu. Ya wis, ngobrol. Pikiran tenang, hati bahagia diawali dengan senyuman 20 detik. Sing wedok ana bakul rengkek. Karena hatinya tenang, karakternya kuat, sabar, ketemu bakul rengkek. Ono terongnya kok mulus-mulus Bu. Oh iya, iki ngono lagi fresh kok sawah. Piro ngene iki regane? Pinten 600 ki siji. Walah kok ya murah karena hatinya bahagia. Ono bocah cilik cet liwat. Selamat pagi Bu. Rene kayak duit 2.000. Seneng 2.000 ki. Ning warung kopi, ning warung tuku jajan, seneng. Bakul rengkek ayem, awake ayem, plek bakul rengkek. Terong apik, mulus apik karena kebahagiaan kita menular. Tangi turu, plek. Tangi. Turu wae. Ya lho. Dik. Isuk mbok gremengi. Alah wong lanang gak ceket-ceket. Wes. Ceket-ceket ini bojone ayu. Bojo kaya gendru kok ceket-ceket. Wong wedok dilokke kaya gendru, Pak. Atine medhodok, Pak. Ora takok ngersake napa, Pak. Nggawe kopi isuk-isuk, tapi nek ngudek ora nggo sendok, nganggo glati. Sing lanang wis deg-degan mau weneng. Bar tak lono gendruwo, saiki nganggo glati. Plek. Wis muring. Ana bakul rengkek. Roh terong welek piro? Elek-elek piye wi lagi bar ngundho. Alah elek ngene kok. Regane piro? 600. Larang men. Wis, bakul rengkeke melok sumpek. Ora mbok tukoni yo ora apa-apa. Ning tanggane melok takok, "Yu rengkeke piro?" Aja yayu. Serengen, Pak. Jadi kebahagiaan itu akan menular, kesedihan juga akan menular. Maka satu, kalau tiba-tiba datang kesulitan kepada kita, satu, yakini kita mampu menyelesaikannya. Yakin dulu. Kedua, pasrah sama Allah. Dengan sujud, zikir kita, masalah ini akan selesai. Ketiga, baru kita perbanyak muasyarah, perbanyak berbuat baik kepada orang, karena siapa tahu kebaikan itu menjadi jalan keluar kita. Banyak orang ketika diberi sulit sama Allah itu fokus sama kesulitannya, dia tidak fokus sama yang membuat masalah. Paham maksudnya ya? Kenapa orang dikasih masalah sama Allah? Itu karena kendangaan. Ada satu kisah rombongan kepala sekolah sama murid-muridnya mau rekreasi. Ini nyarter bis. Bisnya itu biasanya ya lewat jalan itu, jembatan itu, bisnya lewat. Setelah 3 bulan nggak pernah lewat, bisnya itu nggak pernah lewat situ. Sebenarnya jembatan ini semakin dekat dengan aspalnya karena aspalnya ini dibangun 60 cm. Sehingga tidak sadar ketika rombongan ini melewati jembatan, cerat, pas madeg di tengah, Pak. Nggak bisa golek-golek, maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kepala sekolah, tim guru, dan sopir terus. Ada satu anak mengatakan, saya tahu caranya. Gak direken, cah cilik setopo. Saya tahu caranya, Pak. Wis to meneng wae. Kita mau rundingan. Piye caranya bisa keluar? Akhirnya mentok kepala sekolahnya ini, tadi kok ada anak yang tahu caranya, ini bagaimana? Nah, kamu tadi mengatakan apa? Saya tahu caranya agar kita keluar dari kesulitan ini.
Bagaimana nak? Begini Bu, ban BC dicesi dhisik. Nek ban BC dicesi otomatis turun. Setelah turun didorong bareng. Baru setelah keluar dikumpul. Oh iya. Kadang sesuatu yang paling sederhana dan paling kecil untuk menyelesaikan masalah kita nggak tahu. Untuk masalah kita bisa selesai, satu, sujud kepada Allah, ndilukno awak, hilangkan ego. Masalah akan selesai. Suami istri yang bertengkar itu ketika bane gak dicesi, ya tetep mancet ning tengah jembatan, maju gak bisa, mundur gak bisa. Sing tukaran karo bojo bane cesi dhisik. Pengurus karo guru tukaran bane cesi dhisik. Engko nek wis padha ngecesine, ces, ketemu jalan keluarnya. Pejabat sama rakyat ada masalah, gap yang luar biasa, apa yang dilakukan? Bane dicesi dhisik. Bane dicesi itu kinayah yo, kinayah pangapunten. Engko ndang duwe masalah apa? Bane cesi dhisik. Kinayah itu egonya direndahkan, akalnya ditinggikan, amalnya dipanjangkan. Itu ngecesi ban itu maksudnya ngoten. Pun kula lajengaken. Di sini ada yang hobi film enggak? Enggak sempat nonton film. Sempat. Saya paling seneng film kolosal, saya seneng. Ada satu film yang menarik. Filmnya judulnya The Ron Clex Story. Itu film inspirasi guru. Guru yang sangat jengkel dengan murid, sangat jengkel dengan keadaan, dan guru ini bisa merubah semuanya. Dari paling buruk menjadi paling berprestasi, dari guru yang sekolahnya dibenci menjadi sekolah yang sangat dicintai. Banyak inspirasi guru. Ternyata dari film itu saya belajar. Satu, butuh ketelatenan, kesabaran. Kalau bahasa Arabnya himmah, kalau bahasa kita visi. Bahasa Arabnya himmah, kalau bahasa kita itu visi. Keteladanan, kesabaran, ketelatenan, dan visi dikumpulkan dalam satu film itu. Filmnya judulnya apa? Clex Story. Sailingku pokoknya yang sing Clex Story. CLARK Story. Film guru kok muncul. Itu bagus walaupun film Amerika, tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, ini akan menjadi luar biasa. Soalnya kelihatannya akhir-akhir ini guru itu mengalami satu masa di mana murid itu yo koyo ning film kuwi. Cuma di sana keterlaluan. Kalau di sini kan nggak keterlaluan. Mungkin jengkel none itu levelnya beda. Cuma kita bisa ambil pelajaran. Wa hadza huwa al-farqu bainan nafsaini. Ini adalah pembeda di antara dua diri, dua jiwa. Satu, orang yang sabar itu adalah orang yang cerdas. Dua, orang yang gelisah, orang yang galau, orang yang sembrono itu orang yang bodoh. Fakun ayuhan nasi dzan nafsin aqilatin sabirah wa dzalika bi ta'widiha iktisabal fadail wa nabdhar radha'il. Maka jadilah wahai teman-teman yang sedang bangkit untuk mempunyai akal yang sabar dengan membiasakan melakukan hal-hal yang mulia. Ketika kita mengalami satu kesulitan, katakan fasabrun jamil, isbiru wasabiru. Bersabarlah dan wasiatkan sabar untuk orang lain. Sama, ada satu kejadian. Saya itu dulu di desa Mayangkawis pernah terjadi paceklik. Saya ingat betul orang nandur pari itu 3 musim. Jenenge gadu. Mbah nek ning kene jenenge apa ya? Sing pari ping 3, sing nomor 3 jenenge apa? Wah, gak neng wong tani ning kene. Dah. Pertama awalan, kedua walian. Iya kok gak neng sing ngerti ya? Awalan, walian, terus gadu.
Nah, itu pas wayah Ramadan, air digilir dari klepek. Gilirannya mayang kawis Jumat, Pak. Wah, Ramadan miline jam 1:30 sampai 1:30. Wah, sehingga ada orang yang piye ki Jumatan to ora, nek Jumatan ora keduman banyu. Eneng sing halah ninggalno Jumatan ping pisan tok wae. Sehingga masjid saat itu hampir separuh. Yang separuh sholat Jumat, yang separuh golek banyu. Karena alasan mereka iki nek gak dilekno ora panen. Sing Jumatan wis aku pasrah kok nek uman jam 2:30 wong Jumatan paling yo sampai 1:30 kok tak tinggal kok yo jek iso ngoyok-ngoyok sithik nek Gusti Allah gawe panen yo panen nek ora yo ora. Akhire Jumatan ana sing ora. Ternyata tahun itu semua nggak panen. Siapa yang perlu disalahkan? Ya nggak ada yang perlu disalahkan. Karena saya teringat satu kisah, ada seseorang yang satu waktu itu masalahnya harus selesai. Dia punya masalah tentang air, dia punya masalah tentang gandum yang harus digiling, dia punya masalah, dia masih punya tanggungan terhadap orang lain yang harus dibayarkan dalam satu waktu. Sama harinya hari Jumat, jamnya pas waktu Jumatan. Ternyata ketika orang itu bersabar meniatkan untuk ibadah, ternyata orang yang penggilingan ini datang, Pak, kalau ingin gilingkan sekarang karena nanti akan terjadi seperti ini. Oke, ternyata masalah itu sebelum Jumatan semua sudah clear masalahnya. Jadi yakin bahwa semua yang kita hari ini lalui, kesulitan hari ini kita lalui, kita jalani hari ini pasti akan terlewati dengan baik selama kita punya rasa nopo sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabarun jamil. Fakun. Dan kesabaran ini ternyata tidak bisa ujuk-ujuk. Misalnya ngeten, ana wong usianya wis 40 tahun. Karakter orang ini kan sudah terbentuk. Bisa nggak orang ini diajak sabar seketika? Nggak bisa, Pak. Makanya wong wedok kok duwe bojo tukang ngampleng. Ana wong lanang senengane ngampleng. Kon mari angel. Kalau dia konsultasi sama saya sering nek watuk di komik mari. Tapi nek watak angel. Karena jelas wadzalika bita'widiha iktisabal fadail wa nabdar radhail. Orang yang bersabar itu karakternya ternyata dibiasakan dari kecil untuk memahami hal-hal yang baik, yang punya nilai kemuliaan, dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang punya nilai kerendahan. Berarti kesabaran itu harus ditanamkan sejak dini. Dan MI karakter harus ambil bagian di situ, bahwa menanamkan kesabaran itu sangat luar biasa. Kalau di pondok pesantren menanamkan nilai kesabaran itu dengan apa? Khidmah. Santri punya tanggung jawab semua hal tentang khidmah, mulai dari roan, mulai noto sandal, ngersii jeding dan lain sebagainya. Khidmah menanamkan nilai kesabaran. Kalau dalam kitabnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Adabul Islam fi Nidhamil Israh, etika Islam dalam membina rumah tangga itu diterangkan bahwa menanamkan kesabaran terhadap anak itu dimulai dari kecil anak kita dengan cara menahan nafsunya ketika menginginkan sesuatu. Jadi nek sampeyan anake kok aku kudu njaluk ngene, wasi, sabar sampai keinginannya itu mulai meredup. Sebelum keinginannya redup betul, baru dibelikan. Untuk menahan nafsu ammarohnya. Abi, aku tumbas no sepeda pokoknya. Urung ngono le.
Padahal ning rekening ya ono. Mosok apiran duwe duit, ya duwe tapi nggo liya ora nggo tuku sepeda. Selama dia masih merengek minta, dia harapan nafsunya masih besar. Ini harus dikontrol sampai dia nggak minta beberapa minggu, beberapa bulan, sudah nggak minta, kasih dia surprise. Iki lelaki ono. Agar dia ketika menghadapi sesuatu, dia tenang dulu, sabar. Kadang anak jaluknya sebagai ungkapan rasa sayang, sehingga karakter ini akan terbawa ketika dia menikah. Jaluk kudu sadek, saknyek. Mas, nek gak mbok turuti aku mulai. Bapakku njaluk apa-apa ki langsung kok, Mas. Lah sampean kok ora eneng terus sepurane, Mas. Nek gak eneng sesuk aku mulai. Wis ndang mulai kono. Sesuk balik neh. Jadi hari ini kita bisa lihat orang tua atas nama kasih sayang tidak mengajarkan kesabaran, tidak mengajarkan menahan diri. Wong kudu yo kabeh wong duwe kepinginan, tapi kudu iso diempet pada waktu yang tepat. Bahasa ngeten ini saged dipahami nggih. Dan ini diajarkan mbah-mbah kula jenengan riyin, walaupun mbah kita kadang gak maca kitab tapi praktek. Kula niku nate kelas 3 SD pingin yoyo niku lho, yoyo lur pingin sampai nangis 7 dina. Sampai nangis 2 minggu. Mboten dituruti. Tapi ketika keinginan itu mulai redup, ditukokno. Kicung wis eneng duwike nggo tuku. Karena bapak tahu anak iki nek wayan njaluk nemen, maka orang tua siap-siap jadi budaknya. Siap-siap disusahne anake. Orang ini lah yang makanya sekarang kenapa banyak orang nggak bisa ngempet keinginannya. Wong duwe duit 3 juta lah opo kok iso mikir nmax kredit 17 juta iki. Wong mampune hanya 3 juta. Penghasilan 4 juta lah opo ngredit mobil sampai 2 juta 700. Itu karena dia hasrat nek bo pingin wis ora kenek timpet. Orang yang kaya itu orang yang sabar untuk tidak ingin kelihatan kaya dulu. Orang yang pinter itu orang yang sabar untuk tidak terlalu menonjolkan dirinya dulu. Orang yang menonjolkan dirinya dulu dia akan sangat kelihatan bodohnya. Wong perkumpulan jenengan tepang kula, kiai terkenal lho kula. Wong bento wong model ngene, Pak. Mesti kan yo dilukmu weneng, nggak ada orang kenal pun nggak apa-apa, kita mendapatkan ilmu banyak. Lho kula sering, Pak. Nate kula teng Kedung Adem. Macak kula nggih ngeten iki diundang kengken ngisi pengajian. Nggih kula rawuh. Kula awal waktu datang. Sama panitia, yang kenal itu hanya panitia satu itu. Saya duduk di depan. Ketika itu musim pemilihan caleg. Wah, rombongan caleg itu 4 mobil. Rombongan lurah, rombongan kecamatan, rombongan caleg. Salah satu partai besar di Bojonegoro datang rombongan. Lah kula kan yo bocah cilik, dikek ning ngarep. Ono sing ajudane caleg. Mas, sepurane iki kanggo wong gede-gede Mas sampean ning nguri yo. Kula ya mengguri biasa. Panitia golek ning ndi aku wis duwe wis. Ana pun kersane mangke nek maju dipanggil kula tak maju. Kula maju nggih biasa, innal izzata lillahi jami'a. Mulya iku nggone pangeran. Urung karuan sing ning ngarep iku wong mulya. Kadang sing kek ning nguri luwih mulya. Sing ora mulya iku wong sing petita-petiti ora duwe kemuliaan ngusir kiai nemen ora mulyane. Lah yo caleg ora botoh lho botoh. Pancen sing petita-petiti biasanya rak botoh to nggih. Lah sabar untuk jadi kenapa orang sekarang banyak terlilit utang karena dia tidak sabar untuk tidak kelihatan kaya dulu. Ulama kita selalu mengajarkan dalam ilmu tasawuf kalau ingin bangun rumah, lihat dulu sebelahnya rumah itu bangun belum. Kalau belum ada yang bangun tahan. Karena likulli dzi ni'matin hasid. Setiap orang yang diberi nikmat ada orang yang iri.
tahan. Sampai ada tetangga kanan kiri yang bangun, kita baru bangun. Kalau lingkunganmu belum punya mobil, tahan untuk punya mobil. Kalau tidak kebutuhan yang kredit, kalau sudah kredit, beli. Tapi usahakan jangan yang mewah. Sabar. Kok gak patek modelnya, gak patek cocok ngono ya. Modelnya terus, wah kudu aku dhisik. Sing ketok keren aku, sing ketok omahe apik aku, sing ketok mobile. Lah ngono ya. Orang seperti itu akan mudah terumbang-ambing oleh keadaan. Hatinya tidak tenang karena hilangnya sifat sabar. MI ini mau kita bawa kemana? Saya tadi ngobrol sama Ustadz Samsul, saya ngobrol sama Pak Kaji. Ini impian kita ke sana, Pak Yai. Orang itu nggak boleh ideal terhadap satu tempat. Tak ceritain. Mbah Yai Jamaluddin Ahmad itu rumahnya Sambong, tapi pondoknya di Al-Muhibbin Tambak Beras sakmun gede. Jadi yang Sambong itu jadi pusoko. Haulnya di sana, maulidnya di Sambong, tapi pondoknya besar di Tambak Beras. Karena lah yo neng kene sak M oleh tanah sak uplik. Tukokno tanah ning Dander to ning Soko to ning Campurrejo ora sak darat, Pak. Dan bisa menjadi MI yang keren. Lah sini digunakan apa? Sini nanti digunakan sing premium. Sing bocah-bocah sing keren, sing hebat manggoke ning kene dan orang akan berebut manggok ning kene. Lah sing biasa-biasa ning kono. Jadi neng kene sampean dodol susu anlen, neng kono susu bendera. Sing sewunan lho sasetan. Paham maksudnya, paham ya? Anlen itu harganya 75.000. Enggak butuh banyak orang untuk beli, tapi duitnya akeh. Tapi ngopeni sasetan, walah. Untuk 75.000 butuh pembeli 75 orang. Lama. Makanya kalau ingin mengembangkan, kami punya harapan besar MI kene nek iso dadi pusaka tambah. Godak ning kene tanah iku ya Allah kaya inten. Peluruan lho regane kaya inten ning kene. Allah ya Allah. Lah nggih. Nggih. Padahal nanti kota kan tidak di sini saja toh. Melebar ke sana, melebar ke sana. Makanya kita harus jadi start pemula, mengawali. Jadi MI, lo tak ceritakan, Tuban itu sudah ada, Sabilun Najah itu PCNU-nya di kota. Tapi Sabilun Najah yang cabangnya itu di pedesaan 5 kilo dari kota. Corok ini yang pelosok, sing golek tanah 80.000. Sak meter 80.000, 1.000, beli di sana 1 M sudah berapa hektar? 10 hektar. Nah itu untuk pengembangan luar biasa. Makanya jangan ideal terhadap tempat, tapi ideal lah di dalam syiar agama. Cuma ngono kuwi ya kudu sabar. Pengurus kudu sabar diobrai guru, diobrai kepala sekolah, sampai mutah-mutah ngrungokno sabar. Demi pengembangan syiar, kepala sekolah yo sabar mendengarkan aspirasi guru. Semua harus bersabar untuk mencapai impian yang sama. Tak tunggu 3 tahun Pak Kaji ya. Dirungokno wis siap lo ya. Tak tunggu 3 tahun. Kitab ini nanti khatam, sudah ada kabar Pak Yai, alhamdulillah kita sudah punya wah 3 hektar. 3 hektar di sana dan kita bismillah. Saya itu pulang dari Banjarmasin tadi kemarin sore. Hari apa? Ini hari Sabtu sore. Mbah saya itu dari saya kelas 3 SD, mbah saya itu selalu cerita. Zaman perjuangan dulur-dulur mbah, bapak mbah iku nyongko nek mbah iku minggat. Padahal mbah iku meguru. 1 di Martapura, 2 di Mbah Mangli, 3 neng Batu Ampar. Itu selalu terngiang. Itu namanya afirmasi. Ternyata energi itu yang menarik. Saya ke Kalimantan Selatan, baru di bandara Pak Yai minta hadiah apa?
Yang jemput saya itu, Pak Yai minta hadiah apa? Saya jawab, saya tidak minta hadiah secara materi, tapi saya minta hadiah secara rohani. Ajak saya ke makomnya Muhammad Irsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Irsyad Al-Banjari. Ajak saya ke Batu Ampar dan ke Martapura, ke Guru Sekumpul. Kalau ke Guru Sekumpul saya sudah biasa, cuma yang kedua ini belum. Orangnya menangis, Pak, ngerangkul saya. Karena apa? Memang Pak Yai, dari rumah saya ingin mengajak jenengan ke 3 tempat itu. Ini namanya afirmasi. Ketika saya datang ke sini, dhuwur mosok kok MI karakter gone wong NU ngene. Alah wis saiki wis api alhamdulillah. Najan yo jek eneng andange ngene kan dilungkas. Tapi masih ada andang itu bukti bahwa ini berubah. Terus Pak Kaji cerita, pengurus cerita, itu greng-greng itu, wah, kalau hanya greng itu kan kecil tuh. Diperluas, luaskan niat kita. Kalau bisa, ini pusaka. Ini nanti pusaka akan menjadi kenangan kita, menjadi hujah kita di akhirat bertemu dengan Allah. Ya ini, biyen aku malah urip-urip MI iki. Lah nggo pamer-pameran seneng kono. Mbah seneng Dander, mbah seneng Tapelan, mbah seneng Soko, mbah seneng ning Campurrejo. Nanti sekolah yang paling keren itu MI karakter. Orang akan berdatangan. Sekolah yang paling keren MI karakter. Itu akan menjadi kenang-kenangan kita di akhirat, yaitu tinggalan apik. Tapi ya kudu sabar. Sabar itu artinya, dilanjutkan dulu sampai ngerti sabar itu. Ternyata sabar itu dilatih dari kecil sehingga dia tidak melakukan sesuatu hal yang tercela. Kemudian watahalli bil kamalati al insaniyati wa tajammuli bi khuli rajuliyati. Sabar itu adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat sempurna kemanusiaan dan siap menerima beban sebagai seorang yang jantan. Jadi ngeten, orang yang besar itu adalah orang yang punya jiwa besar. Orang yang punya jiwa besar itu lahir dari orang yang siap menerima beban besar. Tak boleh nih, orang besar itu orang yang punya jiwa besar. Orang yang berjiwa besar lahir dari orang yang siap menerima beban besar. Pengurus nek mikirnya mau 5 kali 5, yo enteng toh. Kok pengen besar piye wong harapannya mau enteng, cilik, bebannya harus diperbesar. Berapa hektar, Pak? Yang di Tapelan, yang di Soko itu loh berapa hektar? Saat terakhir pengurus kudu dikelumpono nek wayang ngaji ngene iki. Ben iso nodong lho maksudku. Nggih. 3 hektar atau 5 hektar? Bismillah ya. Kita harus iri. Min ghairina saja, yang di luaran sana dari kita. Itu belum punya murid, belum punya yayasan, sudah beli tanah dengan bangganya dan PD-nya. Lah kita Bojonegoro ini berapa puluh persen NU, lebih dari 85% NU. Iki milik wong NU. Masa kok rapat PD, tuku tanah 3 hektar, masa kok gak patik PD? Pak Kaji wis guyang-guyu kan apa bantu to pisan. Yo aku siap ketok iki. Ayo, ini namanya afirmasi. Ketika ini terus didengungkan, diceritakan, beban besar ini diceritakan. Karena kalau nggak diceritakan, Anda tidak merasa terbebani. Guru cerita sama guru yang lain, ketoknya apa tuku 3 hektar? Oh iya, aku wis krungu. Ketoknya apa? Pengurus kan nyeng ayo piye. Orang yang besar adalah orang yang punya jiwa besar. Orang yang berjiwa besar lahir dari tajammul, dari beban yang besar. Kalau Anda tidak siap menerima beban besar, ya jangan siap jadi orang besar. Ya biasa-biasa wae. Berarti kalau saya, bahasa saya nek membebani katanya berat. Kalau saya itu meluaskan niat. Di antara asatidah yang punya mobil berapa orang angkat tangan? Belum. Ada yang ingin punya mobil? Luaskan niat. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Allah memberi sedikit pada orang yang kebutuhannya sedikit. Kebutuhan banyak itu tidak akan lebih banyak
melebihi kebutuhan masyarakat. Sampean ikrar di hadapan Allah loh, cepet. Min haitsu la yahtasib, sampean buktikan. Ya Allah, saya sebenarnya nggak ingin mobil, cuma anak-anak itu loh. Anak-anak yang dekat rumah saya kalau mau sekolah, masa jauh-jauh dari Suko ke MI Karakter, kok yo naik sepeda motor diantar orang tuanya. Kalau saya ustazahnya punya mobil kan tak cangking toh ya Allah. Jadi kita beli mobil bukan untuk kita sendiri, tapi untuk ummah. Jadi meluaskan niat. Jadi Gusti Allah, oh ketoke butuh tenan caki. Yo dikei. Bojone lancar. Ana wong, "Lek aku ape tuku ape beli tanah, ape tuku tanah. Neng ndi ngene iki duwe dhuwit kok golek tanah kok angel." Yo sabar, dadak bojone sampean liwat neh eneng wong aku ki adol tanah suwe ra payu. Tak telepono yo, "Lek iki ana tanah ngene blek, sampean pengen tuku 1 miliar." "Oh, iki anu nek 1 miliar yo tak culke." "Ya wis. Nek luwih 1 miliar sampean tak kei." "Luwehane." "Anu lek iki 1 miliar 200 e wong njaluke." "Engko sing 200 aku maksudnya." Ternyata suweneng wonge. Loh, ada cerita nyata, orang Kebon Baru, Pak. Dia terlilit hutang 700 juta. 700 juta. 700 juta itu dia dari muda sudah sukses, bisa beli tanah yang subur di Kebon Baru itu 3 tempat. Mau dijual ibunya nggak ridho, 3 tempat ibunya nggak ridho. Yang diridho itu hanya tanah yang dia sudah menawarkan 3 tahun yang lalu, ditawar 100 juta pun nggak akan laku. Sehingga ini tidak ada dalam pikiran. Setelah konsultasi, tak gini kan bahannya dicasi disi mas. Perbanyak sholat, kemudian ikrarkan sama Allah, ya Allah saya birrul walidain, saya nggak akan jual tanah yang ibu saya tidak ridho. Tapi mestinya ya kudu ganti sing sekirane uang 700 juta itu tercapai dan hutang saya lunas. Ternyata Allah ngasih itu, ada orang ingin beli tanah itu yang andan-andan paham ya? Karena orang ini cita-citanya anak muda ini, nanti saya tua, usia saya 63 tahun, saya sudah pensiun, mau buat joglo di sini, tempatnya andan-andan, koyo digawe villa. Orangnya berani 800 juta. Padahal mau sekitar kon nuku 1 juta mau berani 800 juta. Ya seperti itu, luaskan niat. Tapi sampean gak patek pede kok modelnya duit kondi aja. Luaskan niat. Orang yang besar adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar lahir dari beban-beban yang besar. Jadi pengurus bebannya besar, jadi guru bebannya, semua punya beban. Semakin besar tanggung jawab Anda, berarti Anda semakin layak menjadi orang besar. Wa dzalika yasiru ala man hadallahu an-nuzu'a ilal fadilah. Ini adalah cara Allah memberikan kemudahan kepada orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan sebuah kemuliaan. Jadi begini, Allah menguji kita, itu sebenarnya Allah ingin membebani kita, sehingga dengan terbebani ini kita akan selalu bersandar kepada Allah, sehingga dengan beban dan kesulitan ini derajat kita diangkat oleh Allah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita punya kesulitan, katakan fasabrun jamil. Ada orang itu dunianya 3. Dia punya ayam, keledai, dan anjing. Kalau nggak salah, saya baca kitab Irsyadul Ibad cerita ini. Ada orang itu punya ayam, tujuannya kalau subuh dia berkokok dan dia bangun sebelum subuh, dia bisa bertahajud untuk membangunkan. Dia punya keledai karena beban, dia mengangkat bahan-bahan barang dagangan dengan keledai itu. Dia punya anjing untuk menjaga pekarangan sawahnya. Suatu saat ada serigala datang memakan ayamnya, sehingga dia bersedih hati, ya Allah, ayam yang digunakan untuk membangunkan aku sholat subuh, tapi nggak apa-apa. Saya yakin fasabrun jamil, di setiap kesabaran itu ada keindahan. Selang beberapa hari, serigala itu datang lagi memakan keledainya, sehingga satu-satunya alat untuk mengangkat barang ini pun mati.
Setelah itu anjingnya pun dimakan keledai. Tapi setiap kesulitan ini dia selalu mengatakan fasabrun jamil. Di setiap kesabaran itu pasti akan ada keindahan. Bapak Ibu, selang beberapa hari ternyata ada perampok datang menawan orang-orang yang di kampung itu, yang punya keledai banyak, yang punya ayam banyak, ditawan, disuruh mengambil semua hartanya. Sedangkan dia bangun tidur, sholat, tidak ada yang mau menawannya. Kenapa? Karena ayamnya sudah mati, keledainya sudah mati. Seandainya keledai dan ayamnya tidak mati, orang ini juga ikut tertawan. Setiap kesabaran pasti berakhir dengan keindahan. Setiap kesabaran pasti berakhir dengan keindahan. Ini sudah 1 jam lebih 10 menit materi tentang kesabaran. Saya rampungkan, wallahu yajzis sabirin ala tahdhibin nafsi. Allah membalas orang-orang yang sabar untuk membersihkan hatinya. Orang yang sabar hatinya akan tenang, hatinya akan bersih. Kemudian wa yarfa'uhum ila maqamil muhtadin. Orang yang bersabar itu akan diangkat derajatnya pada makom yang tinggi, an manzilil labsi, dari derajat yang membingungkan dan derajat yang hina. Jadi orang yang bersabar itu akan mengalahkan orang-orang yang tidak bersabar. Fa ila sabri ala tahdhibi nufusikum ad'ukum. Maka kepada sabar, mari kita mendidik hati kita. Aku mengajak kalian untuk mendidik hati kita dengan sabar. Fa inna aqibata dzalika najahud darain. Balasan orang-orang yang bersabar adalah kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wa sa'adatul hayatain, dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Wal fauzu bil hasanatain, dan memperoleh kebahagiaan dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau kita belajar dari para nabi, yang paling bersabar siapa? Semua nabi sabar. Cuma yang sering dicontohkan sabar siapa? Perkara sing mbok pikir duwe Nabi Ayub. Ya, yang paling bersabar adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sering Nabi Ayub dalam kesuksesan mencapai 2 hal. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika pertama kali apa ujiannya? Dimasukkan ke dalam sumur. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, teman-teman, saudara-saudaranya mengira bahwa dia langsung kejegur, tapi tidak. Dengan kepasrahan Nabi Yusuf, dengan tawakalnya Nabi Yusuf ketika dilempar ke dalam sumur, Nabi Yusuf orang muni jeblung, karena sebelum jatuh sudah diangkat oleh malaikat Jibril. Nabi Yusuf diberi pakaian, yang pakaian itu sangat indah oleh malaikat Jibril. Pakaian ini adalah pakaian wasiat dari pakaiannya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar. Jadi Nabi Yusuf dikai pakaian karo malaikat Jibril, sehingga Nabi Yusuf juga nggak basah karena dia tidak berada di dalam air. Diangkat, waktunya sebentar. Diangkat oleh musafir, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak, diberi anugerah, diangkat sebagai anak angkat. Tapi diuji yang besar sama Allah, dicintai sama ibu angkatnya, namanya Zulaikha. Dan Nabi Yusuf berdoa, Rabbi inni ahabbu penjara lebih aku cintai daripada falamma sami'at bimakrihina arsalat ilaihina wa adatat lahunna kullam wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Ada yang hafal Quran? Kula nek deresan awal sampai akhir sampai siap nyimak, kula siap. Cuma nek tengah-tengahan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni asbu ilaihinna. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada aku melayani selingkuh dengan 40 orang yang diundang di situ. Jadi ketika Nabi Yusuf niku kan ngirisi tangan ora krasa perkara nyawang wong ganteng, padha ngajak selingkuh kabeh. 40 orang yang terhormat dijaga rahasianya ngajak selingkuh. Cara sampean
Oh, budal-budal. Nabi Yusuf mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada aku nuruti perempuan-perempuan itu. Akhirnya sama Allah dituruti, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa di dalam penjara Nabi Yusuf lama sekali? 7 tahun Nabi Yusuf di penjara. Sampai Nabi Yusuf berdoa sama Allah, ya Allah, di sumur dulu aku tidak pernah merasakan kegelisahan sama seperti di penjara. Di sumur dulu engkau memuliakan aku dengan rambatan, dengan sesuatu yang enak. Setiap hari ada malaikat Jibril menemani. Sedangkan di penjara jarang sekali malaikat Jibril datang menemaniku. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Sumur itu pilihanku. Sumur itu aku yang memilihkan untukmu. Sedangkan penjara engkau yang minta. Penjara engkau yang menghendaki. Engkau meminta, aku kabulkan. Jadi totonan yang paling apik iku totonane Gusti. Seandainya Nabi Yusuf tidak meminta untuk dipenjara, Allah pasti menyelamatkan dengan cara yang lebih baik. Tapi Nabi Yusuf sudah pesimis dan mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Maka fa ila sabri ala tahdhibi nufusikum ad'ukum. Sabar ini akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Makanya sampai Allah menurunkan 103 ayat dalam kesabaran. Berarti saking banyaknya orang yang tidak mau bersabar. Ini mungkin ada 1-2 pertanyaan. Oke, monggo. Yang saya tanyakan membahas tentang keberhasilan melalui jalan perilaku sabar. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di luar sana itu justru sikap sabar itu dikesampingkan dan mengedepankan kekuatan materi, pencitraan, bahkan politik agama itu di hegemoni. Terus lantas bagaimana kita mensikapi fenomena tersebut? Pencitraan. Ki musim pilkada gitu ya. Kitab ini makanya tak bacakan di sini karena saya yakin bahwa Anda panjenengan semua adalah pendidik-pendidik yang menginginkan generasi-generasi pemenang. Anak-anak didik kita adalah anak-anak didik pemenang. Allahumma amin. Kitab ini Syekh Mustafa Al-Hulayaini ini menulis kitab ini tahun 1913 saat dimana Turki Utsmani mulai runtuh karena hegemoni politik satu, pencitraan, dan selanjutnya seperti yang kita lihat hari ini. Maka menurut beliau untuk menghadapi masa seperti ini 3 hal yang dipersiapkan. 1, pendidikan. Pendidikan yang betul-betul berkarakter, membentuk peradaban melalui pendidikan. 2, hidupkan masjid. Karena Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah yang dibangun 3. 1 masjid, 2 ahlu sufah peradaban, yang ketiga sukul Madinah, pasar Madinah. Jadi kalau ingin membangun negara ini yang akhir-akhir ini mudah dengan pencitraan, siapa yang linknya kuat dia yang menang, siapa yang materinya kuat dia yang menang, siapa yang buruk membeli media dia menjadi baik. 3 hal, Mas. 1, kita ini ahli sufah. MI karakter ini jadikan sebagai wasilah kita untuk mendidik anak-anak yang berkarakter. Yo sabare sampean yo ngulang ini iki. Sabare sampean gedekno MI iki. Membentuk generasi pemenang melalui peradaban atau pendidikan. Yang kedua, hidupkan masjid. Karena masjid ini tidak tersentuh oleh liniernya pemerintah atau yang berkaitan dengan itu. Beda lagi kalau takmirnya, pangapunten neng takmir babu sofa ning kene. Misale takmir iki nggawa caleg runu, nggawa calon runu dan lain sebagainya. Ketika sudah terjadi seperti itu, berarti masjid sudah tidak huriyah. Jadikan masjid dimakmurkan sehingga masjid ini bisa mewarnai orang yang datang ke masjid. Selesai, Pak. Wong duwe utang mlebu masjid lunas. Wong Joko suwe ra payu-payu rabi ning masjid mulai nggawa bojo.
bocah nom nganggur mlebu masjid mulai oleh penggawean, dan ini PR-nya masjid, dan itu yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabat. Masjid Babu Sofa plek gawe kantor debt free, bebas hutang. Orang yang punya masalah hutang larinya ke kantor situ. Kantor Samawa, Sakinah Mawaddah Warohmah, ada orang yang punya rumah tangga yang nggak bener, kok tukaran, larinya ke situ, pulang damai. Wah, kalau masjid bisa seperti itu, masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, bangun pasar. Ini yang dilakukan Rasulullah, membangun peradaban, membangun masjid, dan membangun pasar. Ekonomi yang hurriyah, ekonomi yang merdeka. Indonesia hari ini kenapa tidak mengambil sikap apapun? Karena kita tercekik hutang. Wong iku Mas nek kadung duwe utang karo sing ngutangi, nggih karo sing ngutangi. Kuwi wong apa nek negara. Kenapa kita nggak punya taring? Karena ekonomi kita tidak hurriyah, tidak merdeka. Dimulai dari kita. Makanya kita berjuang lewat pendidikan, ya jadikan pendidikan kita berkarakter. Bagi takmir masjid ini berarti hidupkan masjid, makmurkan masjid, jadikan masyarakat masjid menjadi solusi. Yang ketiga adalah bangun ekonomi. Jadi sinkron antara ulama, pengusaha dengan pendidik, murabi. Kalau tiga ini sinkron, Indonesia itu akan kuat jaya, Pak. Tapi akhir-akhir ini tidak terjadi. Ono kiai parek karo politikus, yo legitimasi. Kiai ini melu aku, akhirnya kiai ini raiso ngandani politikus sih. Makanya kiai dekat pejabat itu harus dua. Pertama dakwah, kalau nggak dakwah pasti legitimasi. Kalau nggak siap dakwah jangan dekat, karena pasti yang terjadi legitimasi. Makanya saya kalau para pengusaha saya sering membuat namanya sunnah pergerakan yang hari ini hilang, yaitu sinkronnya antara pendidik, kiai, dan pengusaha. Karena dulu Rasulullah ketika masuk dakwah yang mendukung adalah Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Saudagar. Abu Bakar saudagar. Sayyidina Utsman bin Affan saudagar. Abdurrahman bin Auf saudagar. Sehingga mestinya Pak pengurus ki duwe konco saudagar. Sehingga yang mikir ekonomi itu biar saudagar. Jenengan fokus mikir pendidikan. Ini namanya sunnah pergerakan. Contoh Pak Kaji, cari daftar list wong sak Bojonegoro sing paling sugih sapa, daftar list mulai dari atas. Sampan ajak makan bareng. Sampan ceritakan MI kita mau beli 3 hektar. Terus wongnya dandani mati terus. Jak ngopi dandani mati terus jak ngopi dan 10, 20, 25 pasti nyantol, Pak. Seperti itu namanya sunnah pergerakan. Bertemunya dua muara pendidik dengan pengusaha. Itu namanya sunnah pergerakan. Ojo kepala sekolah, ojo guru nih, ngongkon ngemis gak enak. Ya ojo ngemis. Kita memberi edukasi para pengusaha untuk melakukan sunnah pergerakan. 3 hal ini, Mas. Bangsa Indonesia akan bangkit melalui 3 hal ini. Tidak hanya bangsa Indonesia, semua bangsa akan bangkit melalui 3 hal ini. Bangun peradaban melalui pendidikan yang baik. 2, bangun masjid, makmurkan masjid sehingga masjid menjadi solusi bagi umat. Aku yakin kok umpama Babu Sofa itu gawe pengumuman Pak Haji. Setiap hari Jumat yang jamaah di Masjid Babu Sofa gratis belanja. Dikasih voucher. Koko lapangan sak mono ambane iki sampean ngundang bakul rengkek tebas 250.000. Ini bakul telur 250.000, modal 1,5 juta ngerame nih masjid Ustaz. Orang akan berdatang, terutama ibu-ibu kan seneng oleh belanja gratisan. Apa yang di Babu Sofa ini ngopo? Telur gratis, jagung gratis. Dananya dari mana? Yo jangan jariah. Aku yakin kok. Yo sementara nek seminggu pisan kaboten yo saulan pisan. Khusus jemaah Pahing. Yang jamaah di sini, yang perempuan voucher gratis belanja. Batesi 12.000 dhisik, 12.000 kok sing didol kangkung, telo kan akeh to Ustaz. Dawet sak piturute. Jadi 3 hal, bangun masjid, bangun peradaban, 3 bangun pasar. Orang Islam harus kaya.
Kenapa Indonesia kalah hari ini? Karena orang Islamnya masih miskin, pendidikannya masih belum berkarakter. Yang ketiga, pengusahanya tidak punya nalar bantu tidak punya nalar bantu pendidikan dan tidak punya nalar bantu masjid. Pengusaha sekarang banyak sedekah, betul, tapi sedekah tatawuk. Makan gratis, apa gratis, itu sedekah tatawuk. Tapi sedekah yang membangun bangsa ini ya dua itu. Mana? Pendidikan dan masjid. Satu lagi, masih ada waktu 5 menit. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Yai. Tadi di awal disampaikan kalau kepala sekolah, kalau misalkan kalau tidak boleh mengambil keputusan, katanya Yai ketika ada ini juga tidak boleh ceramah. Kalau misalkan guru waktu marah Bu maksudnya. waktu marah. Oke, maksudnya gini Pak. Ketika waktu marah ternyata kan terbawa, mungkin ada masalah di rumah. Nah, terbawa. Nah, ketika terbawa ke sekolahan dipaksakan untuk mengajar. Nah, takutnya yang kena kan siswa atau mungkin teman-temannya. Akhirnya jadi orang ini kenapa seperti itu Pak? Nah, misalkan dia mengambil sikap kok izin dahulu tidak mengajar, seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ya jangan izin toh, ada kode. Kalau istri saya itu kodenya 3. Kalau pakai pita merah, oh berarti sedang marah ya. Lampu merah dilarang jalan, berhenti. Misalkan kita bisa kok, insya Allah teman-teman menyadari. Tolong, saya lagi nggak enak badan, saya tetap masuk, tapi keputusan besok ditunda. Yang penting tidak mengambil keputusan saat itu, karena pasti salah. Karena orang marah itu yang bawa setan. Setan itu ingin kita terjerumus. Banyak bocah ora iso sabar, mondok minggat tengah wengi, Pak. Misale tengah wengi digondol wewe gombel. Wewe gombelnya ganteng misalnya. Dia menyesal seumur hidup. Karena hanya tidak bisa menahan diri. Koruptor itu dia hanya tidak bisa menahan diri untuk terlihat kaya, untuk cepat kaya. Sehingga apa yang terjadi? Ya nelongso. Nelongso hakikatnya loh. Kalau Indonesia sekarang nggak ada nelongso, koruptor balik nonega ono separo, dia masih bisa senyum. Hakikat. Karena ruh itu sebenarnya menjerit. Koruptor yang hari ini bisa tersenyum, itu rohnya menjerit. Rohnya menjerit. Yakin semua kemaksiatan akan menyiksa batin, akan menyiksa roh. Jadi bukannya tidak boleh Bu, tetap masuk, jalani tugas yang tidak sifatnya keputusan, bawa tanda tangan, bawa lah, yang sifatnya ngomong dan keputusan kasih tanda. Saya nggak enak badan. Yo, kalau istri saya biasanya pakai pita merah. Oh, ini berarti lampu merah nggak boleh jalan ini. Kuning berarti waspada. Kalau hijau jalan terus. Kok hijau terus aman. Aman. Bukan, itu hanya kode-kode biasa. Hanya orang-orang tertentu yang tahu lah. Misalkan jenengan nggih ngoten. Waduh. Kiai kadung diundang wong. Terus kon ceramah, atine gak penak, ya tetep muring-muring itu. Sing mike dibanting. Ono kiai banteng mik gara-gara alasane mik gak penak. Iku perkara ning omah digerbengi karo bojone. Makanya saya salut, ada orang mau ngurusi masjid. Ada orang sempat untuk nyusun khutbah. Itu keren loh. Yang keren bukan yang khutbahnya, yang jadi takmirnya, yang keren itu yang di belakang, yang spot. Umpama ndang bojo, "Wi lho apa kuwi ya? Ini ki lho apa?" Ora sido mikir khutbah, Pak. Usikum manafsi bitakullah. Apa neh yo usikum manafsi. Oh, apa yo. Jadi peranan penting wanita itu sangat berperanan. Sampean pernah tahu sejarah siapa yang menciptakan mobil pertama kali? Siapa? Sing guru-guru sejarah. Max, orang Jerman, tahun 1900 sebelum 45. 45 sudah ada mobil. Sebelum 1913-an. Pencipta mobil itu, Bu, dia dicaci, dia dimaki, nggak percaya, dianggap gila sama orang. Karena saat itu stok kuda melimpah. Semua kendaraan harus ditarik dengan kuda. Tapi dia merancang dengan kegilaan idenya, visi besarnya, nggawe rangkaian mobil.
Ketika dipresentasikan, lah wong kuda masih melimpah, buat apa mesin? Tapi ini kebutuhan apa? Wong kuda di belakang rumah banyak saat itu. Akhirnya jangankan masyarakat umum, orang yang berpendidikan pun melarang anak gadisnya untuk dekat dengan dia. Jangan, nanti kamu ketularan gila. Ketika diberi kesempatan, mobilnya macet. Ringkasnya cerita, dia menikah dengan seorang wanita yang hebat, selalu memberi motivasi, sehingga endingnya hartanya habis, semua habis hanya untuk penelitian mobil ini, Max ini. Akhirnya ketika suaminya sudah putus asa, tahu-tahu mobilnya ini hilang. Ternyata dibawa istrinya. Dibawa istrinya pulang, suaminya kaget, kemana mobil? Dicari ke rumah istrinya, dalam perjalanan istrinya itu meriset. Yo bener nggak diterima, wong mobil mlaku gak ono reme, kurang rem. Yo bener gak diterima, wong mobil mlaku gak ono sepedone, kasih sepedo. Yo bener gak diterima karena nggak ada. Wah, akhirnya terus dicatat ada 14 kelemahan mobil itu. Pak, nek sampean mobilnya pengen keterima, iki le, riset saya tentang mobil sampean. Kemudian setelah itu sekitar tahun 45 sudah sangat banyak marak mobil. Itu jasanya orang yang visinya gila. Nah, Pak pengurus ya kudu duwe visi gila model ngoten niku, Pak. Iki digawe model piye? MI iki selanjutnya 3 hektar, 10 hektar, dan kita nanti akan wong percaya, monggo, gak percaya, monggo, karena ide-ide gila itu orang-orang besar berawal dari ketidakpercayaan tadi. Berarti intinya tetap masuk, tapi jangan mengambil keputusan saat marah, karena keputusan saat marah itu mesti merugikan. Itu niki keranten ajeng teng Lamongan. Niki enten ramah tamah nggih. Ada ramah tamahnya. Umpama dibungkus, Ustaz Samsul dibungkus noe yo 3 yo. 3. Dibungkuskan 3, saya tak langsung